Selamat datang teman-teman mahasiswa di pertemuan kita yang ke-10. Selamat datang di mata kuliah strategi testing dan evaluasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang type of measurement yang bagian kedua, yaitu tentang quantitative measurement. Langsung aja, tanpa berlama-lama, seperti biasa kita membagi mata pelajaran hari ini ke dua bagian besar, yaitu satu definisinya dan implikasinya kuantitatif research itu kayak apa, dan yang kedua ragam uji dan pengukurannya seperti apa. Langsung aja ke quantitative market research. It is a technique to ask questions to the target audience in an organized manner using surveys, polls, and questionnaire. Jadi kalau misalnya kita lagi mau ngadain research kuantitatif, itu tuh caranya lebih kayak asking question ke audiens yang memang kita tuju, bukan sembarangan yang kayak ketemu di jalan lalu ditanya. Enggak, tapi kita kan akan punya populasi dari target audiens kita. Lalu kita akan pilih nih dari populasi itu kira-kira perlu berapa sampel untuk merepresentasikan mereka. Nah, dari situlah kita baru samperin gitu ibaratnya satu-satu, lalu kita kasih kayak entah survei, polling, atau questionnaire. Received response can be analyzed to make well-thought decision for improving product and service that will in turn help increase respondent satisfaction level. Well-founded result can be achieved in a large sample case that represent a population is surveyed. Seperti yang tadi Jack bilang, kalau misalnya kita mau ngadain kuantitatif market research, kita mesti punya enough sample number. Jadi let's say nanti kalian akan belajar bagaimana cara nentuin sampel dari populasi itu di mata kuliah metodologi penelitian. Tapi yang pasti kalau misalnya kalian ngelakuin research kuantitatif, itu tuh harus enough sample, beda sama kualitatif. Kalau kualitatif misalnya kalian udah tahu nih misalnya populasi kalian 1 juta orang. Tapi untuk kualitatif ini kan kalian mau explore insight gitu. Kualitatif boleh cuman mengambil sampel 5 orang yang kalian interview. Karena tujuannya bukan untuk merepresentasikan mereka, tapi lebih ke arah mencari insight. Sedangkan kalau kuantitatif atau metode research yang kedua ini perlu sample size yang cukup untuk merepresentasikan satu populasi. Nah, nanti hasilnya itu akan bisa digunakan untuk membuat keputusan. Misalnya, dari hasil survei kalian, ternyata 5 dari 10 orang nggak cocok sama produknya. Nah, dari situ kalian bisa bikin project baru, ya udah project product improvement gitu. Karena kuantitatif ini kekurangannya adalah nggak bisa nge-explain the why factor, makanya kebanyakan dari marketers biasanya nggak pernah berdiri sendiri nih kalau ngadain research. Mereka pasti combine antara kuantitatif atau kualitatif. Even though mereka pakai survey, di sana ada yang kayak pilihan gandanya dan ada satu atau dua open-ended question. Quantitative approach itu punya kelebihan kalau dibanding kualitatif. Apa aja sih? Yang pertama, lebih efisien karena kita kan akan ngambil sampel dengan satu template survei atau template questionnaire yang sama, lalu kita bagikan ke sekian banyak sampel yang memang udah kita tentukan. Makanya akan lebih efisien, man hour-nya lebih sedikit, terus resource untuk ngulik atau bikin reportnya nanti juga akan lebih cepat gitu. Nah, karena efisien makanya pastinya lebih less expensive, jadi lebih murah. Baik lagi karena resourcesnya pasti akan lebih lebih sedikit dibanding kalau kita mau pakai qualitative research. Dan less monitoring needed karena kita nggak perlu go through lagi raw datanya satu persatu lewat kayak audio atau kamera recording. Kita bisa langsung sort datanya, even bisa langsung masukin kalau emang kita survei kuantitatifnya itu online. Sometimes kayak Google Docs gitu udah ada uh, apa ya kayak programnya sendiri yang langsung mengolah mereka jadi data yang lebih mudah untuk dibaca. With enough sample, it can represent the population. Jadi, memang ada rumusnya nih untuk mencari misalnya 1 juta populasi, sampelnya harus berapa ratus orang. Itu ada rumusnya. Tapi kalau misalnya kalian cuma mau ngambil um,
ngambil sampel untuk mendapatkan indikasi, biasanya nggak harus menyesuaikan populasinya berapa gitu. Tapi bear in mind juga, credibility dari research kalian juga akan terpengaruh kalau misalnya sampelnya kurang banyak. Apalagi untuk quantitative research. Karena nanti nggak dianggap merepresentasikan populasi yang kalian mau tuju atau target audience yang kalian mau tuju. Nah, disadvantage-nya tuh apa sih? Mereka nggak include why. Therefore, banyakkan marketing atau marketers itu biasanya kalau ngadain quantitative research pasti juga dikombin sama kualitatifnya. Even cuman satu atau dua pertanyaan gitu. Respondents are limited to a set of response options. Seperti yang tadi dibahas, kalau kuantitatif itu sifatnya lebih ke arah pilihan ganda gitu. Jadi bukan open-ended question, bukan essay. Jadi orang nggak bisa nulis apa yang ada di pikiran mereka atau menjawab apa yang ada di pikiran mereka, tapi mereka lebih memilih ke jawaban yang tersedia. Nah, kalau kita mau ngadain riset, lalu mau evaluasi dan analisis, kita mesti tahu dulu nih kebutuhannya dan kegunaan dari dua karakteristik penelitian itu kayak apa, supaya kita bisa dapat insight yang lebih tepat. Satu, kita bahas tentang qualitative purpose-nya dulu. To describe a situation, gain insight to a particular practice. Basically, kalau kualitatif akan bantu kalian untuk jawab reasons why. Atau misalnya kalian lagi nggak ada ide konsep produk konsep atau komunikasi konsep, konsep komunikasi, itu kalian bisa cari idenya dari audiens kalian dengan cara qualitative research. While on quantitative to measure magnitude broader contextual topics. Praktisnya adalah biasa kalau misalnya aku dalam keseharian atau day to day activity marketers, kalau aku lagi misalnya mau launching produk baru nih, produk innovation gitu, terus aku nggak tahu nih mau ditargetin ke ibu-ibu, tapi kita mesti ngomong apa ya supaya mereka tertarik ya. Kita berarti kan cari insight, kita cari konsep idea. Itu akan pakai kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu lebih kayak bener nggak ya ide yang kita udah dapat dari beberapa orang yang kita interview ini bisa merepresentasikan orang lain. Jadi kita cari lagi sampel yang lebih besar, terus kita tanya sama orang-orang itu, Oke, kita punya dua ide nih, ide A dan ide B, mana yang kalian lebih prefer? Nah, itu kuantitatif. Formatnya kalau kualitatif, no predetermined response categories, while kuantitatif predetermined response categories, standard measure. Jadi udah ada standard measurement-nya. Kalau si kualitatif itu tuh nggak ada standard measurement-nya, karena kita basicnya adalah mau tahu apa yang ada di kepala mereka, apa yang dalam pikiran mereka ketika making decision. And then the data, kalau kualitatif, of course, in-depth exploratory data from small sample, karena sampelnya nggak harus banyak, karena kita sifatnya mencari insight, bukan untuk merepresentasikan suatu populasi. While kalau kuantitatif, kalian perlu sampel yang luas, wide breadth of data from large statistically representative sample. Analisisnya gimana? Kalau kualitatif, analisisnya adalah kita mencari pattern atau mencari similarities atau kita mencari alasan dari hasil ngobrol sama target audiens kita. Kalau kuantitatif itu lebih ke arah tes hipotesis, terus kita udah punya data, tapi nggak tahu nih conclusionnya kira-kira populasinya bisa yang mana yang lebih cocok. Nah, lebih ke arah ke sana. Di marketing, both research are quite important. Yang satu untuk dapat precise decision driver, yang satu untuk mendapatkan benar gak sih decision driver ini memang mewakili satu populasi. Karena kita kan nggak jual cuma ke satu atau dua orang produknya, tapi kita jual ke segmented audience yang memang besar gitu. Result, kualitatif, illustrative explanation, dan individual response. Karena sifatnya one-on-one interview atau even focus group pun biasanya bisa kita berlima nih sama moderator berenam. Nanti moderatornya juga akan ngasih kesempatan buat ibu A ayo jawab, ibu B ayo jawab gitu. Jadi tetap ada individual response. Kalau kuantitatif, kita ngelihat mereka tuh sebagai data numeric gitu, atau kita sebutnya numerical aggregation in summaries. Response are cluster. Jadi kita clusterin misalnya, oke, 50% bilang setuju, 50% bilang gak setuju, yang kayak gitu.
Dan sampling kualitatif itu lebih ke arah theoretical, kalau kuantitatif statistical kan. Kalau theoretical tuh lebih yang ke arah bukan numeric, intangible in terms of weight, tapi kalau kuantitatif itu statistical, jadi bisa diukur pakai angka. Data collection method. Kalau misalnya kuantitatif, ini tabelnya kebalik ya. Tadi kan awalnya sebelumnya sebelah kiri kualitatif, ini jadi sebelah kirinya kuantitatif. Kalau kuantitatif, samplingnya itu caranya random sampling. Jadi, misalnya kalian punya populasi dari Sabang sampai Merauke. Ternyata kalian harus menginterview 3.000 orang untuk mewakili populasi Sabang sampai Merauke. Kalian gak boleh mencari 3.000 orang itu cuma di Jakarta aja. Tapi harus ada dari berbagai kota masing-masing punya perwakilan. Kalau kualitatif, karena memang sifatnya explanatory atau cari reasons why, biasanya kita kita bisa mau tahu behavior orang di kota besar. Ya udah, ambil aja sampel misalnya 5 di Jakarta, 5 di Surabaya gitu. Nggak harus dari ujung ke ujung tersebar merata gitu. Tergantung availability sama resource biasanya. Toolsnya apa sih kalau kuantitatif? Kalau kuantitatif itu structured data collection dan instrumen. Sedangkan kualitatif depend on interactive interview. Jadi kalau kuantitatif itu kalian nggak bisa improvisasi di lapangan. Kalian udah punya ibaratnya kertasnya yang tinggal dibagikan lalu diisi gitu. Kayak ujian, tapi nggak open-ended, pilihan ganda. Tapi kalau kualitatif, itu kan kalian mau ngedik insight yang emang bener-bener dalam, jadi tanya terus nih, kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Makanya kita bilang depend on interactive interviews. Di sini moderator atau interviewer itu bermain peran yang sangat penting di sini. Result, kalau kuantitatif, produce result that generalize, compare, and summarize. Kayak tadi, misalnya kita udah punya enough sampel, dia bisa merepresentasikan suatu populasi. Tapi kalau kualitatif, dia produce result that give meaning, experience, and views. Karena kita lebih based on ke pola pikir, behavior, reasons why, lalu opininya mereka tuh apa gitu. Knowledge base-nya audiens kita apa. Key learning. Kalau misalnya di kuantitatif, ragam uji dan pengukurannya itu cara ngukurnya biasa kita ada 3 macam. 1 survei, 2 kuesioner, 3 polls. Ini semua tuh sekarang udah bisa dilakukan online dan offline. Kalau zaman dulu kan emang yang harus offline di print di kertas, kita cari satu-satu, sebar gitu kan. Tapi even sekarang kalian saat ini, detik ini pun kalian bisa ngelakuin kuesioner, survei sama polls. Kalian bisa buka SurveyMonkey, Google Docs, atau yang paling gampang lagi bahkan Instagram. Sesimpel kalian potong rambut pendek atau enggak ya, cat rambut atau enggak ya, itu kalian ngadain di post. Dan itu tuh ternyata kalian udah ngelakuin quantitative research loh. Nah, proses dalam quantitative market research itu dimulai ketika kita ngedesain survey question di sebelah kiri. Survey question, terus kita kira-kira list down apa aja yang kita mau tahu. Terus kita susun nih supaya structure atau sistematis. Jadi ketika orang ngisi itu nggak bingung, karena kan ketika mereka ngisi kita nggak ada di sana, nggak selalu ada di sana untuk menjelasin pertanyaan per pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita harus menstructure questionnya, itu konteksnya juga harus jelas ada di sana. Nah, terus habis itu kita distribute dan kita collect balik data-datanya dan kita analisis. Nah, biasanya di dalam survei design, cara kita mau ngelakuin pengukuran dengan bertanya bagaimana sih? Nah, di sini tuh ada namanya ranking atau award. Ranking measurements used by researcher to measure the attitude of audience towards specific unit. Bisa pakai ranking scales, atau rating, atau sorting, atau choices, atau Likert, atau semantics. Kita lihat nanti di belakang bedanya apa aja. Contohnya di sini adalah kayak Likert scale, itu skala kesukaan atau nggak suka. Misalnya kalian kasih statement, I prefer watching a rented video at home than going to the movies. Yang pertama, kalian bilang strongly agree atau agree. Nah, nanti dari misalnya 100 nih responden kalian, berapa yang agree, berapa yang strongly agree, berapa yang disagree. Nah, nanti dari situ kalian bisa cari indikasi yang link ke brand kalian tuh kayak apa.
While kalau misalnya yang nomor 2, semantic differentiation. Nah, ini nih kalau kayak yang di Instagram tuh ada yang di swipe ke kanan gitu caranya. Itu juga termasuk kalau kalian taruh di sebelah kirinya misalnya kayak ini nih, check mark on this line. Misalnya kalian bilang suka nggak sama jenis potongan rambut aku yang ini, terus kalian bikin suka banget sama nggak suka banget. Nah, nanti orang akan ngenilai gitu. Nah, nanti di sana akan dikuantify berapa banyak yang suka, berapa banyak yang nggak suka. Ada juga ini yang biasa sering kalian temuin pasti kalau lagi abis dari customer service, entah banking, entah lagi di mall misalnya, terus kalian lagi bikin loyalty card. Nah, nanti akan dapet nih misalnya dari skala 0 sampai 10 berapa banyak kalian merefer atau berapa banyak kalian puas dengan layanan kami. Itu disebutnya Net Promoter Score. Atau ada yang langsung kayak kasih sign suka, netral, atau tidak suka. Lalu Likert Scale. Kalau Likert Scale tuh seperti yang tadi dibahas, misalnya kita bilang kayak di sini dogs are more friendly than cats. How many people would agree? How many people would disagree? Nah, nanti kita tinggal quantify lagi. Multiple choice. Nah, ini juga seru banget sih. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomongin apa ya, ngomongin dalam konteks marketing. Ngomongin dalam konteks marketing, terus kita lebih skewed down lagi ke konteks brand health tracking. Multiple choice, Likert scale, semantics, itu semua berguna banget. Misalnya kalian adalah seorang brand manager, terus udah akhir tahun nih, kalian udah ngelakuin iklan, terus kalian ngelakuin campaign, activities, event, segala macam. Terus habis gitu kalian mau nilai event dan segala advertising gue tuh nyampe nggak sih ke mereka. Misalnya kalian pegang produk Wardah nih ya, Wardah Skincare. Terus nanti kalian akan tulis nih di sini. Seberapa setuju kalian atau seberapa cocok menurut kalian Wardah terkait dengan kata-kata di bawah ini. Satu misalnya halal, wanita Indonesia, cantik dari dalam, misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian lagi ngadain produk innovation development, mau bikin produk baru, terus kan bikin konsep nih. Iya, kira-kira konsep produk si skincare ini mau dijual yang cuman untuk jerawat, tapi untuk yang kulitnya sawo mateng misalnya kayak gitu. Terus kan kalian akan bikin konsepnya, oke kayak gini. Nanti orang akan bilang, apakah kamu percaya dengan konsep ini? Kira-kira mau beli atau enggak? Purchase intent. Terus akan merekomendasikan atau enggak? Menjawab kebutuhan atau enggak? Itu. Nah, itu bisa kayak kasih ke mereka multiple choice. Atau kadang-kadang ada juga yang kalau sorting, kayaknya di sini nggak ada deh contohnya. Kalau sorting itu yang kayak misalnya gini, mana yang menurut kalian paling prioritas dari sebuah produk skincare? Terus di list down nih si marketersnya list down halal, alami, packagingnya bagus, harganya murah. Nanti kita akan tulis nih, oh nomor 1 menurut gue cocoknya yang halal, 2 packagingnya bagus, 3 harganya murah gitu. Nanti mereka juga akan quantify. Berapa banyak orang yang merasa harga murah itu prioritas, berapa banyak orang yang merasa halal itu prioritas gitu. Lanjut ke cara menaruh pertanyaan di quantitative research selanjutnya, matrix question. These are multiple choice questions assembled in the form of matrix. They are extremely convenient for survey makers to create and analyze this kind of question for respondents to construe and answer. Jadi sebenarnya ini balik lagi ke ini kan ada 2 variabel yang ditanya, misalnya customer service important, penting atau enggak, terus udah memuaskan atau belum gitu. Satu variabel, satu elemen dites 2 fungsinya gitu. Untuk memudahkan mereka pakainya matrix question. Jadi basically adalah orang-orang ini ngasih rating, ngasih ranking gitu. Tapi dengan cara yang berbeda-beda aja. Dengan desain survei yang berbeda-beda aja. Nah, ini juga penting banget untuk kalian cermatin cara ngedesain survei karena kalau misalnya ibaratnya nih, kalian tulis lagi di bawahnya, bikin table baru customer service satisfaction ada di bawah.
Orang kan kalau semakin lama ngisi survei, dia udah semakin fokusnya hilang, semakin ke belakang. Nah, makanya desain survei penting banget dipikirkan juga supaya menambah efektivitas gitu. Terus akan impact juga ke nanti kalian kalau lagi bikin report gitu. Jadi screening datanya akan lebih mudah kalau memang disimplify dengan cara misalnya salah satunya metric question. Nah, kira-kira itu aja kalau untuk mencari data di marketing dengan cara kuantitatif. Feel free untuk kalian bertanya selama kelas nanti kira-kira tujuan dan masing-masing kegunaan si kuantitatif dan kualitatif ini biasa di keseharian kayak apa, atau kalian misalnya mau lagi iseng-iseng nih browsing cari ada apa ya, ada kayak research gratis, white paper kita biasa sebutnya white paper, hasil atau implikasi COVID-19 terhadap kepercayaan masyarakat Indonesia misalnya kayak gitu. Terus kalian lihat nih data-data di dalamnya. Nah, yang mana yang kualitatif, yang mana yang kuantitatif, dan kalian langsung tarik ke belakang. Bayangin kira-kira kalau kalian yang ngedesain survei itu, gimana cara kalian desain pertanyaannya? Kalau nggak kebayang, if you guys have any question, please do write down right now on your notes, and then let's discuss on our face-to-face meeting. See ya, bye-bye.